Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar. Selamat datang di video ini dan terima kasih teman-teman sudah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kinalia Faradiba Syahnas dengan NPM B1A022351. Pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk diskusi serta memberikan beberapa bahan materi yang telah saya kumpulkan dari satu buku, yaitu buku Pengantar Hukum Internasional yang ditulis oleh Profesor Dr. Romli Atmasasmita SHLLM. Buku ini berjudul Pengantar Hukum Internasional, yang mana saya akan mengangkat satu bab, itu mengenai peristilahan, definisi, dan ruang lingkup dari hukum pidana internasional itu sendiri. Materi-materi ini saya rangkum dan saya jadikan video sederhana yang semoga informatif dan bisa menjadi bahan diskusi bagi teman-teman sekalian. Tujuan saya untuk membuat video ini yaitu untuk menambah wawasan bagi saya dan teman-teman sekalian mengenai definisi, peristilahan, dan ruang lingkup dari hukum pidana internasional. Melalui video ini, saya berharap video ini bisa menjadi sumber belajar tambahan, inspirasi, dan ruang diskusi bagi teman-teman sekalian. Selamat menonton, enjoy. Pembahasan kita yang pertama itu mengenai peristilahan dan definisi dari hukum pidana internasional itu tersendiri. Istilah hukum pidana internasional atau International Criminal Law ini pada awalnya dikemukakan dan dikembangkan oleh pakar-pakar hukum internasional dari Eropa daratan seperti Friedrich Melli pada tahun 1910 dari Swiss, terus ada George Schwarzenberger pada tahun 1950 dari Jerman, ada Gerhard Müller pada tahun 1965 dari Jerman juga, ada J.P. Francois dari tahun 1967, lalu ada Rowling pada tahun 1979 dari Belanda, serta ada Van Bemmelen dari Belanda pada tahun 1979. Lalu kemudian setelah ada pakar-pakar dari Eropa daratan ini diikuti oleh pakar-pakar dari Amerika Serikat seperti Edmund Wise pada tahun 1965, serta ada Sheriff Bassiouni pada tahun 1986. Lalu salah satu pakar yang saya angkat ini adalah pakar dari hukum pidana internasional ini adalah George Schwarzenberger pada tahun 1950 tadi. Schwarzenberger ini tidak menjelaskan mengenai satu definisi, tapi dia memberikan 6 pengertian mengenai hukum pidana internasional. Nah, 6 pengertian tersebut akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama ada hukum pidana internasional dalam arti lingkup teritorial hukum internasional. Hukum pidana internasional. Pidana internasional ini memiliki ruang lingkup kejahatan yang melanggar kepentingan masyarakat internasional. Akan tetapi ia memiliki kewenangan dalam melaksanakan penangkapan, penahanan, serta peradilan atas pelaku-pelaku dari kejahatan ini. Pelaku-pelaku ini diserahkan sepenuhnya kepada yurisdiksi kriminal negara yang berkepentingan dalam batas-batas teritorial negara tersebut, serta tidak dibatasi oleh subjek-subjek hukum internasional, melainkan hal ini ditetapkan secara bebas dan dipandang dapat memperlakukan hukum pidana internasional terhadap subjek yang dimaksud. Lalu kita lanjut, yang kedua ada hukum pidana internasional dalam arti aspek internasional yang ditetapkan sebagai ketentuan dalam hukum pidana internasional. Pengertian yang kedua dari Schwarzenberger ini, hukum pidana internasional ini adalah menyangkut semua kejadian-kejadian di mana suatu negara yang terikat pada hukum internasional ini memiliki kewajiban memperhatikan sanksi-sanksi atas tindakan perorangan yang melakukan suatu tindakan kejahatan internasional sebagaimana ditetapkan dalam hukum pidana nasional suatu negara tersebut. Kewajiban-kewajiban ini dapat terjadi dan berasal dari perjanjian-perjanjian internasional atau treaties, atau dari kewajiban-kewajiban negara-negara yang mengangkut hukum pidana internasional itu sendiri. Lalu lanjut, yang ketiga ada hukum pidana internasional dalam arti kewenangan internasional yang terdapat di dalam hukum pidana nasionalnya sendiri. Yang ketiga ini akan saya jelaskan. Pengertian yang ketiga ini, hukum pidana internasional ini memiliki ketentuan-ketentuan di dalam hukum internasional yang memberikan kewenangan atas negara
nasional untuk mengambil tindakan atas tindak pidana tertentu dalam batas yurisdiksi kriminalnya, serta dapat memberikan kewenangan pula kepada negara nasionalnya untuk menerapkan yurisdiksi kriminal di luar batas teritorialnya terhadap tindak pidana tertentu, sesuai dengan ketentuan-ketentuan di dalam hukum internasionalnya. Tindak pidana ini tentu menurut hukum internasional ini, tindak pidananya yang menurut tindak pidana tertentu yang menurut hukum pidana internasionalnya ini adalah piracy dan war crime. Lanjut, yang keempat, ada hukum pidana internasional dalam arti ketentuan hukum pidana yang diakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat serta bangsa yang beradab. Nah, yang keempat ini diartikan sebagai hukum pidana nasional yang secara minimalnya dapat memuat suatu ketentuan-ketentuan yang melindungi hak untuk hidup, kemerdekaan, dan hak kepemilikan dari warga dari negara itu sendiri ataupun warga negara asing dari suatu negara tersebut. Apabila hukum pidana nasional ini tidak memuat ketentuan-ketentuan mengenai subjek hal-hal tersebut hal-hal tersebut yang sudah saya sebutkan tadi, maka hukum pidana nasional tersebut belum memenuhi standar sebagai hukum bangsa yang beradab. Jadi, untuk menjadi suatu bangsa yang beradab itu, suatu negara perlu memerlukan suatu aturan untuk dapat menjadikan warganya atau warga negara asing itu menjadi aman dan nyaman di negara tersebut. Lanjut, yang kelima ada hukum pidana internasional dalam arti kerjasama internasional dalam mekanisme administrasi peradilan pidana nasional. Yang kelima ini diartikan sebagai semua aktivitas ataupun kegiatan penegakan hukum pidana nasional yang memerlukan kerjasama antar negara, baik yang bersifat bilateral maupun multilateral. Jadi satu negara terhadap negara lain ataupun beberapa negara bisa bekerja sama untuk saling berkaitan erat untuk dapat mempidana seseorang. Pengertian hukum pidana yang kelima ini berkaitan erat dengan pengertian hukum pidana internasional yang pertama tadi, yaitu hukum pidana internasional dalam arti lingkup teritorial hukum pidana nasional. Lalu pengertian lain yang dikemukakan ada konsekuensi logis dari pengertian yang pertama sebagaimana telah diuraikan di awal. Apabila setiap negara masih mengakui yurisdiksi teritorial hukum pidana nasional suatu negara, maka setiap penanggulangan kejahatan-kejahatan yang bersifat transnasional ataupun internasional dengan sendirinya hampir tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan atau kerjasama antar negara satu dengan negara lainnya, seperti kerjasama bilateral ataupun multilateral. Yang terakhir, yang keenam, ada hukum pidana internasional dalam arti kata material. Pengertian hukum pidana internasional yang keenam ini adalah objek pembahasan dari hukum pidana internasional yang telah ditetapkan oleh PBB sebagai kejahatan internasional dan merupakan pelanggaran atas de iure gentium, yang mana seperti piracy, agresi, kejahatan perang, genocide atau genosida, lalu ada kejahatan lalu lintas ilegal, perdagangan narkotika. Lalu pembahasan yang kedua yaitu mengenai lingkup pembahasan hukum pidana internasional. Yang pertama ada definisi dan karakteristik tindak pidana internasional atau international crimes. Pada awal perkembangannya, hukum pidana internasional ini, kejahatan-kejahatannya dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada war crime atau kejahatan perang, yang kedua ada genocide atau kejahatan pembasmian suatu etnis tertentu, lalu ada aggression atau agresi. Definisi tindak pidana internasional atau kejahatan internasional atau international crimes ini dikemukakan oleh Basio Uni pada tahun 1986. Ungkapannya seperti ini, setiap tindakan yang ditetapkan di dalam konvensi-konvensi multilateral dan dihadiri oleh sejumlah negara-negara peserta, sekalipun di dalamnya terdapat salah satu dari ke-10 karakteristik tindak pidana. Bisa kita garis bawahi ada kata-kata ke-10 karakteristik tindak pidana. Yang mana 10 karakteristik ini akan saya
akan saya sebutkan. Yang pertama yaitu ada 1. Pengakuan secara eksplisit tindakan pidana yang dipandang sebagai kejahatan berdasarkan hukum pidana internasional. Yang kedua ada pengakuan secara implisit mengenai sifat-sifat dari tindakan-tindakan tertentu dengan menetapkan suatu kewajiban untuk menghukum, mencegah, menuntut, serta menjatuhi hukuman atas pidana yang dilakukan oleh pelaku-pelaku kejahatan hukum pidana internasional. Yang ketiga ada kriminalis atas tindakan-tindakan tertentu. Yang keempat ada kewajiban dan hak untuk menuntut. Yang kelima ada kewajiban atau hak untuk memidana suatu tindakan tertentu mengenai kejahatan-kejahatan hukum pidana internasional. Yang keenam ada kewajiban atau hak untuk mengekstradiksi. Ketujuh, kewajiban atau hak untuk bekerja sama di dalam penuntutan, pemidanaan, serta memberikan bantuan yudisial di dalam proses pemidanaan. Yang kedelapan ada penetapan suatu dasar-dasar yurisdiksi kriminal. Yang kesembilan ada referensi pembentukan suatu pengadilan pidana internasional. Dan yang terakhir ada ke-10 mengenai penghapusan alasan-alasan perintah atasan. Lalu ada Rowling pada tahun 1979 ini ia mengemukakan bahwa ia kurang sependapat dengan Basio Uni mengenai 10 karakter penal dari International Crimes. Sebagaimana Basio Uni mengemukakan bahwa perlu adanya sanksi pidana sebagai instrumen pemaksa, di lain pendapat Rowling menegaskan bahwa penetapan bahwa suatu tindakan sebagai international crimes ini tidak perlu harus dipandang dari segi ada atau tidak adanya tindakan penjatuhan pidana di dalam keadaan nyata. Tapi pendapatnya dilandasi pada 2 hal. Yang pertama ada situasi saat ini untuk menetapkan karakter penal tersebut belum kondusif untuk melaksanakan tindak pidana penjatuhan yang sedemikian, atau bahkan sudah terjadi sejak lama. Pakar-pakar hukum internasional ini menghindari penggunaan instrumen pidana atas tindakan kejahatan yang digolongkan sebagai international crimes. Lalu alasan yang kedua alasan yang menjadi perasaan atau kebanggaan nasionalisme yang masih sangat kuat di kalangan bangsa-bangsa atau bahkan untuk selamanya. Hal ini merupakan kendala untuk dapat menerima begitu saja yurisdiksi pidana internasional ini. Lalu lanjut bahasan yang kedua ada jenis-jenis tindak pidana internasional. Penetapan jenis-jenis tindak pidana internasional ini mengalami perkembangan yang bersifat konstekstual dan selektif normatif, yang mana perkembangan ini bersifat konstekstual yang merupakan perkembangan penetapan golongan tindak pidana yang sejalan dengan perkembangan situasi masalah yang dihadapi oleh masyarakat internasional pada masanya. Sedangkan perkembangan yang bersifat selektif normatif ini merupakan penetapan golongan tindak sebagai tindak pidana internasional yang hanya dapat dilakukan berlandaskan oleh konvensi-konvensi internasional tertentu. Dapat kita lihat dari perkembangan serta asal-usul tindak pidana internasional ini, maka eksistensi tindak pidana internasional dapat kita bedakan seperti yang pertama, tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang di dalam praktik hukum internasional. Tindak pidana internasional yang berasal dari kebiasaan hukum internasional ini merupakan tindak pidana pembajakan atau piracy, kejahatan perang atau war crime, serta ada tindak pidana perbudakan atau slavery. Lalu yang kedua ada tindak pidana yang berasal dari konvensi-konvensi internasional. Tindak pidana internasional yang berasal dari konvensi-konvensi internasional ini secara historis dapat kita bedakan antara tindak pidana internasional yang ditetapkan di dalam suatu konvensi internasional atau subject of a single convention. Lalu ada tindak pidana internasional yang ditetapkan oleh banyak konvensi atau subject of a multiple convention. Yang ketiga ada tindak pidana internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai hak asasi manusia. Tindak pidana ini lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai hak asasi manusia yang merupakan konsekuensi logis akibat Perang Dunia yang Kedua yang banyak menyebabkan hak asasi manusia itu kurang dimiliki oleh individu-individu yang meliputi bukan hanya korban-korban perang, mereka yang termasuk bukan hanya korban-korban perang, tapi
tapi juga mereka yang termasuk oleh kombatan, melainkan juga korban penduduk sipil yaitu non-kombatan yang seharusnya dilindungi dalam suatu peperangan. Salah satu dari tindak pidana internasional ini ialah crime of genocide, yaitu pembasmian suatu etnis tertentu, yang mana ini sesuai dengan deklarasi PBB tanggal 11 Desember tahun 1946 yang menetapkan genosid sebagai kejahatan menurut hukum internasional. Basio Uni pada tahun 1986 juga menjelaskan bahwa kejahatan internasional itu dapat dibagi menjadi 22 jenis yang dipandang memenuhi salah satu atau semua karakteristik tindak pidana yang yang telah saya sebutkan, yang 10 karakteristik tindak pidana tadi. 22 jenis kejahatan tindak internasional ini 22 ini saya sebut dimaksud sebagai berikut. Yang pertama ada agresi, yang kedua ada war crime, yang ketiga ada unlawful use of weapon, lalu ada crime against humanity, ada genocide, ada racial discrimination and apartheid, lalu ada slavery and related crimes, torture, lalu ada unlawful medical experimentation, lalu ada unlawful human experimentation. Ada piracy, aircraft hijacking, lalu ada threat and use of force against internationally protected person, ada taking of civilian hostage, ada drugs offenses, lalu ada international traffic in obscene publication, ada destruction and or death of national treasure, lalu ada environmental protection, ada death of nuclear materials, lalu ada unlawful use of the mails, ada interference of the submarine cables, lalu ada falsification of counterfeiting, yang terakhir ada bribery of foreign public official. Berdasarkan sumber hukum internasional, penetapan 22 jenis kejahatan internasional ini disebabkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, adanya konvensi-konvensi internasional yang menetapkan kejahatan-kejahatan tersebut sebagai kejahatan internasional. Lalu yang kedua, adanya pengakuan berdasarkan hukum kebiasaan internasional bahwa tindakan-tindakan tersebut telah menciptakan suatu kejahatan internasional. Lalu yang ketiga, adanya pengakuan berdasarkan prinsip-prinsip umum hukum internasional itu sendiri, bahwa tindakan-tindakan tersebut harus dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional dan sebagai suatu draft perjanjian yang disampaikan kepada PBB. Dan terakhir, keempat, adanya larangan terhadap tindakan-tindakan tersebut oleh perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh internasional, sekalipun tidak disebutkan secara tegas demikiannya, tapi ia juga diakui dalam tulisan-tulisan para pakar. Lalu ada jenis tindak pidana lainnya dikemukakan oleh Edward Wise dari hukum yang mengatur. Edward Wise ini membedakan ke dalam 3 kelompok. Yang pertama ada kelompok pidana internasional yang diatur dalam naskah ketentuan tentang kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia, atau Draft Code of Offenses Against the Peace and Security of Mankind, yang mana naskah ini disusun oleh Komisi Hukum Internasional atau International Law Commission pada tahun 1951. Termasuk ke dalam kelompok ini konvensi mengenai war crime, lalu ada konvensi mengenai genocide, ada konvensi mengenai agresi, serta ada konvensi mengenai apartheid. Ketentuan-ketentuan dalam konvensi ini yang menjadikan tindakan pidana ini sebagai suatu naskah yang mana disebut sebagai classical domain. Lalu yang kedua ada tindak pidana yang bertalian dengan terorisme.
Hal ini termasuk ke dalam ketentuan-ketentuan mengenai hijacking di Tokyo 1969 dan di Hague 1970 serta di Montreal tahun 1971. Konvensi mengenai kejahatan terhadap orang-orang yang memperoleh perlindungan internasional lalu pada tahun 1979 atau Convention of Crime Against Internationally Protected Person dan ada konvensi mengenai Heritage Convention 1979. Yang ketiga, tindak pidana internasional yang menjadi objek suatu perjanjian internasional karena hal ini berkaitan dengan lalu lintas perdagangan internasional atau kepentingan bersama negara-negara yang bersangkutan. Tindak pidana ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama meliputi narkotika, perdagangan budak, wanita serta anak-anak, serta publikasi pornografi. Sedangkan kelompok kedua meliputi pengambilan kekayaan di laut, polusi di laut karena minyak, lalu penyalahgunaan pos serta pemalsuan mata uang. Penetapan tindak pidana internasional ini diperkuat juga di dalam Piagam Mahkamah Militer Internasional di Nuremberg atau The International Military Tribunal yang mana dibentuk setelah Perang Dunia Kedua. Lalu ada Dautschon dalam karya tulisnya yang berjudul The Concept of International Criminal Jurisdiction, Definition and Limitation of the Subject pada tahun 1979 yang menyebutkan beberapa international crime sebagai berikut. Yang pertama ada terorisme atau terorisme, ada slavery atau perbudakan, yang ketiga ada slave trade atau perdagangan budak, yang keempat ada traffic in women and children atau perdagangan perempuan dan anak-anak, lalu ada traffic in narcotic drugs atau perdagangan ilegal narkotika, lalu yang keenam ada traffic in pornographic atau traffic in pornographic publication atau peredaran video pornografi, lalu ada piracy atau pembajakan di laut, 8 ada aerial hijacking atau pembajakan di udara, lalu ada counterfeiting, pemalsuan mata uang, yang terakhir ada the destruction of submarine cables, yaitu perusakan kabel-kabel di bawah laut. Dari 10 jenis kejahatan internasional yang disebutkan di atas ini merupakan kejahatan-kejahatan yang memiliki aspek-aspek ataupun unsur internasional atau international element dan dapat juga disebut sebagai kejahatan terhadap masyarakat internasional. Dautschon Court ini juga meragukan apakah terorisme atau pembajakan laut di udara ini dapat disebut sebagai delicta juris gentium ataupun kejahatan di masyarakat internasional. Selain 10 jenis kejahatan itu, Dautschon Court ini juga menyebutkan satu tipe kejahatan lain yang disebut sebagai crimes against the universal or public order, yang mana termasuk ke dalamnya sebagai crimes against peace, yang mana kejahatan terhadap perdamaian, lalu crime against humanity atau kejahatan terhadap kemanusiaan, serta ada war crime yaitu kejahatan perang. Rowling pada tahun 1979 juga berpendapat bahwa sisa peninggalan kolonialisme yang masih saja berlangsung sampai saat ini adalah apartheid dan dapat digolongkan sebagai international crime. Hal ini juga ditetapkan dalam The International Convention on the Suppression and Punishment of the Crimes of Apartheid yang telah diratifikasi oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 30 November 1973 dan berlaku efektif pada tanggal 18 Juli 1976. Pasal 1 dari konvensi tersebut merumuskan apartheid sebagai berikut: akti suatu kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan-tindakan yang tidak manusiawi ini sebagai akibat dari politik dan praktik apartheid dan politik secara praktis yang sama dari pengasingan rasial dan diskriminasi rasial yang merupakan pertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Lalu yang ketiga ada
kriteria tindak pidana internasional. Berdasarkan hal ini ada beberapa ciri pokok yang membedakan suatu perbuatan atau tindakan yang merupakan tindak pidana internasional atau bukan, yang mana hal ini bukan merupakan tindak pidana internasional. Ciri-ciri pokok yang dimaksud ini merupakan yang mana tindakan ini harus mengandung unsur-unsur transnasional atau internasional, serta harus diukur apakah hal-hal ini mengandung unsur necessity atau necessity element. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan tersebut harus memiliki syarat sebagai pelanggaran terhadap kepentingan masyarakat bangsa-bangsa atau masyarakat internasional, dan memenuhi persyaratan bahwa tindak pidana yang dimaksud memerlukan penanganan secara internasional, sehingga dengan demikian terhadap pelaku kejahatan yang kita maksud ini, setiap negara memiliki hak dan kewajiban untuk menangkap, menahan, serta menuntut dan mengadili pelaku kejahatan yang dimaksud dimanapun kejahatan ini terjadi. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai materi-materi yang telah saya rangkum dan saya jadikan sebagai suatu video mengenai definisi, peristilahan, dan ruang lingkup dari hukum pidana internasional. Buku yang menjadi super referensi saya yaitu ini, Pengantar Hukum Pidana Internasional, yang ditulis oleh Profesor Dr. Romli Atmasasmita SH LLM. Sekian dari saya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Saya sangat menghargai waktu dan perhatian dari teman-teman semua. Semoga apa yang telah saya sampaikan ini di dalam video ini menjadi manfaat dan dapat menambah wawasan bagi kita semua. Terima kasih juga kepada teman-teman di balik video ini, teman-teman saya, serta dosen pengampu saya Bapak Asep Suherman SHMH dan Ibu Mardatila SHMH. Semoga video ini dapat menjadi sarana belajar bagi saya dan teman-teman semua. Akhir kata, saya Kinaleva Radiosyana pamit undur diri. Tetap terus belajar dan jangan pernah berhenti mencari tahu.